Maka dari itu ya kita menyarankan agar terlebih dahulu lakukan proses magang terlebih dahulu minimal 1 tahun. Setelah sudah ikut magang, dapat ilmunya ditempah, diajarkan teknik cara beracara di pengadilan, teknik melakukan mediasi atau mendampingi kliennya di tiap-tiap tingkatan, ya maka bolehlah kalau sudah dapat ilmunya ya bisa buka kantor hukum, buka kantor pengacara. Nah itu teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, membahas tentang informasi seputar dunia hukum ya, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Baik, teman-teman. Nah, melalui video ini saya mau bahas mengenai profesi advokat, pengacara atau seorang pembela. Melakukan pembelaan baik di luar maupun di pengadilan atau istilahnya juga litigasi juga non litigasi. Membela baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, profesi advokat ini diatur di dalam undang-undang ya. Ada undang-undang advokat loh teman-teman ya. Jadi advokat ini setara dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, kepolisian dan juga hakim ya. Jadi ingat, advokat itu juga seorang penegak hukum. Nah, baik teman-teman, untuk menjadi seorang advokat atau yang berprofesi seorang advokat tentu harus melalui beberapa tahapan, melalui beberapa proses atau ada syarat-syarat yang harus dilalui teman-teman ya. Nah, seorang advokat itu minimal sarjana hukum atau berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ya. Setelah itu dapat gelar sarjana hukum, ikut proses PKPA ya. Pendidikan khusus profesi advokat atau istilahnya PKPA. Nah, setelah selesai dapat lisensi atau mendapat sertifikat PKPA, lalu mengikuti tahapan selanjutnya pada ujian ya, ujian profesi advokat atau UPA. Nah, setelah UPA dinyatakan lulus dan namanya tercantum atau terdaftar di organisasi induk advokat, nah barulah menunggu proses sumpah atau dilantik. Ya. Di mana dilantiknya? Itu di pengadilan tinggi. Nah, diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Ya, berdasarkan domisili hukum masing-masing ya. Misalkan tinggalnya di daerah Surabaya, berdasarkan KTP Surabaya, maka dia harus dilantik atau diambil sumpahnya di wilayah pendidikan wilayah pengadilan tinggi Jawa Timur ya. Itu teman-teman. Nah, setelah itu baru boleh beracara, berpraktik dia. Nah, namun begini teman-teman. Yang ingin saya mau tekankan, ingin saya mau sampaikan kepada teman-teman khususnya bagi para advokat-advokat muda, advokat yang baru saja diambil sumpah dan dilantik di pengadilan tinggi, sebaiknya lakukan proses magang dulu ya. Magang terlebih dahulu minimal 1 tahun, dapat ilmunya dulu ya, sehingganya hal-hal yang paling dasar yaitu membuat surat kuasa, buat surat somasi, buat surat gugatan. Karena ya repot kalau seorang advokat atau pengacara tidak bisa membuat surat kuasa, surat somasi atau surat gugatan ya. Itu hal yang paling mendasar atau hal yang paling dasar di dalam dunia advokat. Karena nyawa seorang advokat untuk melakukan advokasi, membantu atau mempertahankan hak-hak kliennya itu ada pada surat kuasa ya. Maka terlebih dahulu harus magang, pahami dulu, khatam dulu, membuat surat kuasa. Nah, kalau tidak bisa buat surat kuasa, kasihan kliennya nantinya kan gitu ya. Karena banyak sekali nih teman-teman ya, orang yang sudah menjadi advokat
ya, tiba-tiba langsung buka kantor hukum tanpa melalui proses magang terlebih dahulu ya. Begitu dia lulus dapat gelar sarjana hukum, ikut PKPA, ikut UPA, langsung dilantik, tak, buka kantor hukum. Nah, klien itu kan ketika dia mempunyai masalah hukum, tentunya dia akan mengadu kepada orang yang tepat, orang yang paham hukum, dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, dan rela mengeluarkan, membayar jasa para advokat pengacara agar masalahnya dapat selesai. Nah, lalu bagaimana ketika ada seorang advokat ya membuat surat kuasa saja, membuat surat gugatan saja dia kurang mampu, kurang paham. Nah, ini yang repot. Padahal dia udah buka kantor hukum. Nah, bagaimana nasib kliennya nantinya? Kan gitu. Nah, maka dari itu ya kita menyarankan agar terlebih dahulu lakukan proses magang terlebih dahulu minimal 1 tahun. Setelah sudah ikut magang, dapat ilmunya, ditempah, diajarkan teknik cara beracara di pengadilan, teknik melakukan mediasi atau mendampingi kliennya di tiap-tiap tingkatan, ya maka bolehlah kalau sudah dapat ilmunya ya bisa buka kantor hukum, buka kantor pengacara. Nah itu teman-teman ya yang saya tekankan. Lakukan proses magang terlebih dahulu minimal 1 tahun sehingganya dapat sudah bisa menyelesaikan perkara 4 kasus perdata dan 8 kasus pidana. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.